Kalau kita remaja di tahun 80-90-an, maka kita nggak akan kehabisan sosok idola untuk dijadikan panutan. Buat yang rebel, ada si Roy. Buat yang puitis, ada Gali. Yang lebih merakyat, ada Lupus. Dan buat remaja elit, anak-anak gaul Jaksel, ada Boy. Mereka semua itu populer, baik itu bukunya, filmnya, bahkan keduanya. Saking populernya, kita yang di tahun 2023 pun bisa berkesempatan untuk berkenalan dengan mereka. Pada si Roy, Kita Cinta dari SMA, dan kini Catatan si Boy di remake sebagai film bioskop. Namun berbeda dengan yang lain, Hanung Bramantyo tidak membawa kita ke era karakternya hidup, melainkan justru Boy dan kawan-kawan yang ditempatkan ke kehidupan modern. Karakter-karakter ikonik itu diremajakan, referensi budaya popnya diperbarui, ceritanya dipoles sedikit supaya lebih sesuai. Langkah yang beresiko tapi ya menarik. Karena, let's be honest, Roy dan Gali tidak mencapai kepopuleran yang setara saat tampil di 2023. Catatan si Boy modern hadir dengan strategi yang tidak sepenuhnya mengandalkan nostalgia, meski tetap memegang kuat ruh dan identitas karakter dan ceritanya. Sosok Boy digambarkan sebagai sosok pemuda yang sangat ideal, kaya, tampan, jagoan, baik hati, dan tak pernah ketinggalan sholat. Sosok itu kini didapukkan kepada Angga Yunanda. Such a big shoes yang harus di-fill oleh Angga karena Boy sudah demikian ikonik dimainkan oleh Ongki Alexander. Tapi buatku dan kurasa juga bagi penonton yang baru pertama kali menonton, Angga paling tidak berhasil membuat Boy berbeda dari karakter-karakter remaja populer lainnya. Boy dimainkan oleh Angga penuh oleh gestur confident, gestur mantap dan percaya diri yang hanya bisa muncul ketika kita tahu kita punya semua, kita bisa semua. Si Boy ini bahkan bisa membuat dosen menunda tes demi dirinya. Karakter serba mampu yang disukai oleh semua orang, karakter yang sesempurna dan seideal itu tentu berpotensi jadi masalah pada penceritaan, karena everything will be too easy for him. Tapi sebagai jualan ya apa boleh buat, mimpi selalu laku untuk dijual. Di samping itu, naskah juga telah menyiapkan masalah universal untuk dihadapi oleh Boy. Masalah yang semua orang pasti bisa relate, yaitu masalah cinta. Boy punya pacar bernama Nuke. Dia nggak mau kehilangan Nuke. Tapi reality nukes his hope. Ayah Nuke yang pejabat nggak setuju anak gadisnya bergaul dengan anak bisnismen. Sehingga Nuke dikirimlah ke luar negeri untuk kuliah. Tinggal si Boy. Setelah di ghosting, dia mencoba move on dengan asmara baru dengan Vera si bule pengkolan yang modusnya tuh mobilnya mogok terus. Kocak. Boy harus belajar, bukan hanya untuk memperjuangkan sesuatu yang penting dalam hidupnya, tapi juga belajar mengenali apa tepatnya hal penting tersebut. Cerita catatan si Boy terasa luas. Babak satunya itu aja udah kayak keseluruhan cerita Kita Cinta dari SMA. Orang pacaran, tentang orang tua, lalu mereka berdamai dengan perpisahan. Nah, di babak ini Hanung dan naskah UPI juga menanamkan bibit untuk babak penyelesaian nanti yang tidak dipunya oleh film originalnya. Pembahasan Boy memperjuangkan nama baik keluarga. Nah, ini jadi kelebihan dari film ini. Secara objektif dia punya penyelesaian yang melingkar dibandingkan dengan film originalnya yang nggak membahas lagi tudingan ayah Nuke yang membuat Boy dan Nuke harus pisah di awal. Film jadi agak berbeda dari original karena ingin punya ruang untuk memberikan development, journey kepada karakter Boy yang sempurna. Sentuhan baru yang diberikan itu cukup manis dan kekinian, membuat judul film ini punya terjemahan baru. Gak lagi sekedar nulis diary, karena memang nulis diary sekarang sudah sangat jarang dilakukan oleh anak muda. Nah, asmara Boy dengan Vera akhirnya nanti penting untuk terjadi, karena dari situlah Boy belajar soal perjuangannya dan cinta. Bahwa ada hal yang pantas diperjuangkan, ada juga yang tidak. Sehingga Boy juga harus belajar melepaskan. Orang bilang jika mencintai maka lepaskanlah dia. Maka cinta itu akan kembali kalau memang beneran cinta. Nah, itulah yang terjadi. Boy telah ngalamin kehilangan, lalu belajar untuk melepaskan, melihat hal yang lebih tepat untuk diperjuangkan. Yang seru itu babak kedua film. Romansa baru dan tantangan baru dalam kehidupan Boy membuka kesempatan bagi cerita untuk mengeksplorasi dunia. Catatan si Boy versi modern melakukan hal yang tidak berhasil dilakukan dengan baik oleh Kita Cinta maupun Balada si Roy, yaitu mengembangkan dunia cerita. Kehidupan di rumah, aktivitas di kampus, hingga gemerlapnya kehidupan malam kalangan jet set. Semuanya mengalir tanpa membuat cerita kehilangan tempo. Hubungan Boy dengan adiknya di rumah, dengan Ina yang diperankan oleh Rebecca Clover, buatku terasa fresh di masa sekarang karena
Ya sudah jarang ada cerita dengan karakter seperti Lupus dan Lulu, cerita yang membuat abang dan adik ceweknya jadi sahabat. Kayaknya memang modelan keluarga dengan anak sepasang itu bentukan dari era 80 atau 90-an yang lagi tren-trennya KB, ya nggak sih? Yang jelas, Ina dan Boy sudah seperti sahabat. Boy ini banyak terbantu oleh Ina soal pacar. Nah, sehingga kadang terasa sahabat-sahabat Boy jadi kurang diperlukan, jadi kurang berperan. Tentu bukan Angga Yunanda saja yang sebenarnya harus mengisi sepatu yang cukup besar. Karakter-karakter lain dalam cerita catatan si Boy juga sama ikoniknya. Ada Andi, sobat dekat sekaligus teman sparringnya dalam bertinju. Ada Emon yang dulu sudah membekas banget dimainkan oleh almarhum Didi Petet. Lalu tentu saja ada Vera yang bakal menjungkir balikan kehidupan asmara Boy dengan gaya hidup dan masa lalunya. Bintang-bintang muda yang memerankan mereka kali ini, Michael James, Elman, Alisa Daguis. Aku yakin mencoba sebaik mungkin untuk menghidupkan karakter-karakter tersebut. Naskah kali ini toh memang punya lebih banyak waktu untuk mengeksplorasi mereka, ngasih screen time lebih. Pergaulan Boy dengan mereka-mereka ini sebenarnya asik. Di kampus misalnya, film memperlihatkan adegan-adegan ospek yang ngasih waktu para aktor ini untuk bersinar dengan karakter versi mereka. Ada satu adegan yang aku personally senang banget, yaitu adegan battle dance antara senior dan junior. Ini melibatkan dua juara gadis sampul, Carmela dan Diandra Agatha. Ya, bahkan karakter pendukung lain juga diberikan kesempatan untuk melakukan something more gitu. Film ini juga memasang dua pemain film original ke dalam peran yang mestinya bisa fun. Ada Dede Yusuf yang dulunya Andi, kini jadi ayah Boy. Ataupun ada Meriam Bellina yang dulu jadi Vera, kini dia jadi mamanya Vera. Nah, dunia Boy hidup dipenuhi oleh karakter-karakter yang fun dan ngasih momen-momen komedi. Walaupun memang fungsi mereka sebagai pendukung harusnya bisa lebih dipertegas lagi. Andi misalnya, di film jadulnya Andi ini jadi the go-to guy bagi Boy. Ada masalah, Boy ngadu ke Andi. Andi tahu busuk-busuknya Boy. Nah, sedangkan pada film kali ini, Boy lebih sering ke Ina. Dan meskipun mereka memang diperlihatkan selalu saling dukung, Andi di sini tuh lebih terkesan sebagai teman nongkrong saja gitu. Makanya momen ketika Andi walau telah dilarang oleh Boy, tapi dia tetap ngumpulin pasukan untuk membalas perlakuan mantan pacar Vera, terasa agak berlebihan. Tidak sejenuin film aslinya. Emon di film ini seperti kehilangan fungsinya sebagai orang yang ngasih tahu sudut pandang cewek kepada Mas Boy, ya kan? Sekarang tuh Emon hanya kayak pure comedic relief saja. Itu pun juga dialog-dialognya si Emon agak ganjil karena Emon ini suka ngasih penjelasan terhadap kata-kata dia gitu. Kayak dia waktu bilang hang tua, terus sudah jelaskan maksudnya hantu gitu. Ini kan unnecessary sebenarnya. Seperti kalau kita ngejoke terus kita ngejelasin joke kita seperti apa maksudnya. Nah, kalau Vera jatuhnya flat. Karakter ini kan aslinya adalah abu-abu. Dia sebenarnya nggak jahat, dia sebenarnya baik. Cuma ada beberapa nilai yang dia percaya tuh nggak cocok dengan Boy. Maka jadilah konflik dan dia sendiri juga ngefek. Nah, di film versi ini emosi Vera seperti belum sampai ke sana. Dia justru terlihat seperti cewek yang nyusahin dan tidak bisa ditebak maunya apa. Lebih susah untuk kita bersimpati kepada Vera yang sekarang. Yang dapat momen emosional lebih banyak bahkan daripada film pertamanya adalah Shiva Haju yang berperan sebagai Nuke. Kemunculannya nggak banyak, tapi film memadatkan karakternya. Sebagai sesama Cancer, aku ngerti betapa berat bagi Boy untuk menghapus fotonya bersama Nuke di Instagram. Bagi Cancer, hapus memori itu hal yang paling susah untuk dilakukan. Apalagi Boy putus sama Nuke itu baru setahun. Itu belum apa-apa bagi kaum zodiak yang paling susah move on sedunia akhirat. Dan karena ngerti sikap dan perasaan itulah aku jadi bisa melihat bahwa Angga ini tuh belum jor-joran nampilin ekspresi terdalam dari Boy. Sebagian besar waktu Angga hanya bermain di fisik. Gestur confident, senyum-senyum sendiri, lalu pembawaan yang agak loyo saat dikeroyok, kita ngerti itu. Naskah mencoba menceritakan Boy sedang jatuh, tapi film seperti enggan untuk memperlihatkan karakternya itu ke dalam titik terendah. Boy yang bertanding tinju saat hatinya sedang kemelut, tapi tidak lantas diperlihatkan dia kalah. Boy tetap menang. Boy yang dikeroyok sebagai puncak dari sekuen dia sedang down, dia berantem sana-sini dan banyak masalah, tapi film tidak memperlihatkan momen dia kalah yang dramatis itu seperti apa gitu. Momen ketika Boy kalah, dia terluka secara emosional, terluka secara fisik, tidak ada di film ini. Kalau di film lama tuh ada, Boynya setelah dikeroyok dia merangkak ke mobil. Di film ini nggak ada, langsung di-cut ke aftermath-nya. Aku nggak tahu kenapa film ini melewatkan momen-momen tersebut, padahal kan ini kesempatan sebenarnya bagi Angga untuk menunjukkan range emosinya, ya kan? Maka dari itulah penonton tetap melihat Boy sebagai sosok yang sempurna, nggak ada salah, nggak ada lemah.
karena dia nggak dapat momen dramatis. Ini yang membuat penonton masa kini yang lebih kritis dan kurang mempan dikasih jualan mimpi, kurang connect ke Boy. Padahal kalau kita tilik naskahnya, development atau journey-nya sebenarnya ada. Tapi film ini sendirinya seperti berjuang dengan hal tersebut. Struggle untuk ngasih ending yang proper, tapi juga ingin memuaskan. Ingin sama dengan film yang lama. Padahal ada kalanya benar dan yang memuaskan itu tidak beriringan, ya kan? Ending film ini menurutku agak belibet dibandingkan dengan penulisan di bagian lain. Hampir seperti naskah ingin berakhir di titik A, ingin membuat Boy memperjuangkan yang lain, tapi nggak boleh karena Boy dan Nuke harus tetap jadian dan perjuangannya harus ada pada Boy. Ya kan? Ngerti nggak? Saat menontonnya aku dapat kesan naskah dan arahan itu mengalah, walaupun jadinya development Boy tak mencuat dan Boy sekilas tampak tak mengalami pembelajaran. Membawa karakter-karakter ikonik ke zaman modern ternyata memang membuat mereka jadi lebih fresh dibandingkan dengan yang dilakukan oleh film-film sejenis, film-film dari pop culture 80-an Indonesia. Aku pikir film ini yang paling berhasil. Dunia yang dibangun lebih hidup walaupun settingannya memang agak eksklusif. Naskahnya juga sedikit peningkatan dari yang dulu, karena sekarang penyelesaiannya berusaha dibuat ngelingkar ke pokok masalah di awal. Masalahnya cuma kesan bahwa film ini tidak mau terjadi dramatis, karena seperti ada sesuatu yang diprotek gitu. Protagonisnya sengaja di-cut dari momen-momen dramatis, sehingga yang bikin intens cuma sebatas adegan-adegan berantem saja, terlalu fisik. Film ini kurang balance karena kurang nyorot sisi emosional. Karakter pendukung dapat kesempatan lebih hidup, tapi fungsi mereka seperti berkurang karena pengen gak jauh melenceng dari originalnya. Film ini secara keseluruhan gak jelek, tapi belum maksimal saja. Mungkin pencapaian film ini nanti bisa dijadikan catatan bagi film-film lain yang ingin remake sesuatu dari tahun 80-an. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk catatan si Boy. That's all we have for now. Sekelas si Boy aja bisa kena ghosting. Nah, menurut kalian, apa sih yang membuat orang pantas untuk kena ghosting? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydoorship.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydoorship di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.